membagikan Ulangan pasal yang ke-7. Saya ayat yang pertama, yang kedua Yanto, 3 dan seterusnya. Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau menasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anak perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil kepada. Sebab mereka akan membuat anak laki-laki menyimpang dari pelaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan Dia akan membinasakan engkau dengan segera. Tapi beginilah kamu lakukan kepada mereka, suami-suami mereka pada menumbuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu menumbuhkan, yang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu banggakan. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memberikan banyak, yang telah dikatakannya kepada nenek moyang, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun kepadanya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia dan memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan menjaga pada perintahnya sampai kepada berikut. Jika kita harap diri setiap orang dari mereka membenci Dia melakukan pembalasan dengan masyarakat. Dia tidak bertanggung terhadap orang yang membenci Dia langsung mengadakan pembalasan kepada mereka. Jadi berpeganglah pada perintah dan ketetapan dan kesatuan yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Dan aku sebagai dengan kaum mengenalkan peraturan maka terhadap kau meninggalkannya dan kau. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada beberapa, dan akan ada laki-laki atau perempuan yang bagus di antara ataupun di antara kamu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tapi Ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang benci engkau. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepada oleh Tuhan Allahmu. Jangan engkau merasa sayang kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi berat bagimu. Jika sedikitnya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripada aku, di mana aku dapat menghalaukan mereka. Maka jangan engkau harus akan dilakukan terhadap engkau.
yakni cobaan-cobaan yang besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang terancung dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang kau takuti. Tapi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan abu halus menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri di hadapan engkau. Janganlah gunakan karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengah Allah kita. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu, sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan membinasakan mereka sama sekali sampai mereka punah. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu. Engkau pun di tempat seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa bukti. Oke, ini ulangan yang ke-7 adalah bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan untuk masuk kepada tanah perjanjian. Nah, untuk mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka harus menumpaskan semua musuh. Kata Tuhan, jangan sampai ada satu barang pun yang engkau ambil daripada mereka. Jangan sampai engkau sayang kepada mereka. Nanti engkau akan terjerat oleh mereka. Jadi itu yang diinginkan Tuhan, karena mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Lalu bagaimana Tuhan kalau masalah yang kami hadapi, orang-orang yang kami hadapi itu lebih besar dari kami? Kalau secara jumlah mereka lebih besar, kekuatan mereka lebih besar. Tuhan ngomong, ingat bagaimana saya membawa engkau dari tanah Mesir, tempat perbudakan, kepada tanah perjanjian. Demikian juga lah Tuhan akan membawa engkau mengalahkan semua musuhmu. Ingat di pasal-pasal sebelumnya, firman Tuhan ngomong, Tuhanlah yang berperang untukmu. Jadi kalau sudah ada bersama-sama dengan Tuhan, kita sebagai orang-orang yang menggenapi visi Tuhan, Tuhanlah yang akan memampukan kita. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kemampuannya Tuhan. Tetapi semua ini yang kepengen Opa bahas pada hari ini adalah tentang bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu memilih kita sebagai umat pilihan Tuhan, bukan karena hebat kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih karunia daripada Tuhan. Demikian juga dengan bangsa Israel pada saat itu. Dia dikasihi oleh Tuhan, dia diberi kekuatan oleh Tuhan, bukan karena dia hebat. Kita bacakan bersama-sama Ulangan 7 ayat 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya.
bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan di tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi firman ini menjelaskan kepada kita, bangsa Israel itu dipilih oleh Tuhan, dijanjikan oleh Tuhan, bukan karena mereka hebat. Malahan di dalam ayat yang kita baca tadi, bukankah kamu ini yang paling kecil dari semua yang bangsa-bangsa? Nah, seringkali hal ini tuh tidak disadari oleh anak-anak Tuhan. Ketika mereka sudah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, mereka orang-orang pilihan Tuhan, masih saya hidupnya dengan cara berpikir legalistik. Oh, saya harus berupaya. Enggak. Kamu itu dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, bukan karena kamu hebat, enggak ada. Kamu tuh diselamatkan oleh Tuhan, ditebus Tuhan dari hukuman atas dosa, bukan karena kamu cantik, bukan pula karena kamu bisa melakukan semua aturan yang diperintahkan oleh Tuhan. Tidak. Jadi diri itu dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, bukan karena dia cantik. Mungkin kalau calon suaminya nanti melihat diri, oh salah satu indikatornya karena dia tidak jelek. Mungkin ini. Oh, mungkin karena dia baik. Ya kan? Oh, mungkin karena dia ABCD. Syarat yang masuk ke dalam kriteria calon suami. Itu calon suami. Tapi Tuhan mengasihi kita, memilih kita, bahkan melepaskan kita dari penghukuman atas dosa, bukan karena hebatnya kita, bukan karena pintarnya kita, apalagi karena cantik dan gantengnya kita. Jadi kalau Yanto sudah dikasihani oleh Tuhan, sudah diberikan anugerah hidup kekal oleh Tuhan, itu bukan karena hebatnya Yanto. Enggak. Karena Tuhan itu mengasihi Yanto tanpa syarat. Cara Tuhan mengasihi kita itu tanpa syarat. Bahkan dalam firman Tuhan di dalam Roma mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita sejak kita masih berdosa, sejak kita lemah. Harusnya ini kita mati karena hukuman atas dosa kita. Ya enggak? Karena upah dosa adalah buat dosa enggak terus kita buat dosa. Jadi harusnya kita ini dihukum. Bukan berarti karena kita rajin datang ke gereja lalu kita dikasihi oleh Tuhan karena itu. Enggak. Kasih Tuhan itu cukup buat kita. Karena Tuhan itu Tuhan yang setia. Kalau dia sudah mengasihi Yanto, berbuat dosa pun Yanto, dia tetap mengasihi Yanto. Tuhan tahu enggak dosa Yanto dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya? Tahu enggak? Tahu. Dan Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk semua dosa-dosanya. Jadi kasih Tuhan itu sempurna buat kita. Nah, sekarang bagaimana sikap kita sebagai orang yang sudah diampuni oleh Tuhan? Apakah mau kita menyakiti hati Tuhan? Kalau ya Gio punya hutang 1 triliun, dia mau dihukum mati, hukum gantung.
Tiba-tiba Yanto datang. Aceh, saya ini mau dihukum mati orang. Hutang 100 triliun. Karena saya berhutang, jadi saya layak mendapatkan hukuman ini. Ya sudahlah, kata Yanto. Semua hutangmu saya bayar. Artinya bebas enggak dia? Masa kamu mau jahatin Yanto lagi? Harusnya kamu mati kok. Masa kamu mau jahatin dia lagi? Tentunya kalau si Yanto ngomong, Gio, tolong dong bersihkan mobil saya. Mau enggak kamu, Gio? Hah? Tapi apakah kamu bersih mobil itu berarti kamu membalas? Nggak bisa, utang 100 triliun kok dibayarin sama. Sama dengan Tuhan. Berapa dosa sudah kamu buat? Berapa kesalahan kita yang sudah kita lakukan? Dan Tuhan mengampuni. Nah, untuk dia bisa mengampuni kita, dia harus mati di atas kayu salib. Tapi karena dia Tuhan, dia mati. Inilah kebenaran firman Tuhan yang tidak dimiliki oleh oleh agama manapun. Hanya kekristenan yang punya jawaban gitu. Apakah bisa manusia berbuat dengan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan diri? Bisa tak? Kamu bisa selamat hanya jika kamu diselamatkan. Nggak bisa. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersyukur dengan semua anugerah Tuhan kepada kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi Berta, mengasihi Gio, mengasihi Dir, mengasihi kita semua. Dan Tuhan mengasihi kita bukan karena kuat dan hebat. Sekarang bagaimana sikap kita? Kalau saya yang berdosa ini saja dikasihi oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, masa kita tidak mau menyenangkan hati Tuhan dengan hidup benar di hadapan Tuhan, hidup saleh di hadapan Tuhan? Bukan berarti karena kamu menerima pengampunan kamu berbuat seenaknya, enggak. Justru karena kamu sudah diampunilah, kamu harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi kalau kamu hidup suci, hidup saleh, bukan supaya mendapatkan kasih Tuhan. Kamu menghina Tuhan tuh kalau motivasimu supaya mendapatkan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan tuh cukup buat kita. Kenapa kita mau hidup saleh, hidup suci? Supaya menyenangkan hati Tuhan. Kasih Tuhan tuh cukup kok buat kita. Dia tahu kok dari sejak kita sebelum datang ke dunia ini, sebelum Berta itu ada dalam kandungan mamahnya, Tuhan sudah tahu rencana buat hidup Berta. Amin, Berta? Tuhan punya rencana semua dalam hidup kita. Tuhan tahu konsekuensi semua. Allah kita adalah Allah yang kasih, Allah yang setia. Dia setia kepada setiap janjinya. Kita berbuat baik, kita hidup benar, hidup saleh, hidup berbakti kepada Tuhan, bukan supaya mendapatkan kasih Tuhan. Nah, karena kasih Tuhan sudah kita terima dan kasih Tuhan itu cukup buat kita. Kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari semua masalah kita. Kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada pergumulan kita. Konsep ini harus dimiliki. Itulah alasan kita selalu bersyukur. Itulah alasan kita selalu memuji Tuhan. Kenapa? Kasih Tuhan itu lebih besar dari semua pergumulan saya. Apa buktinya? Dosa saya sudah diampuni. Ya. Kita dipilih oleh Tuhan, bukan karena hebat kita. Kita dipilih oleh Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Malahan, kalau bangsa Israel adalah bangsa yang terkecil, tapi Tuhan mengasihi. Demikian juga pada saat ini. Kita ditebus oleh Tuhan dengan darah Tuhan. Nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan pada hari kedatangan Tuhan, bukan karena kuat kita. Jadi upaya manusia tidak ada andil untuk mempengaruhi kasih Tuhan. Paulan lagi.
usaha manusia tidak ada andil untuk mempengaruhi atau mengintervensi kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu cukup buat kita. Kasih Tuhan itu sempurna buat kita. Inilah yang dimaksud dengan Allah yang besar, Allah yang kekal. Dia tahu semua. Apa yang ada pikiran di dalam pikiranmu sekarang, Tuhan tahu. Bahkan sebelum, seperti Berta tadi, sebelum dia ada di dalam kandungan orang tua, Tuhan sudah menetapkan hidup. Jadi hidupmu itu bukan tergantung kamu, hidupmu itu tergantung Tuhan. Bapak selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan hari-hari ini. Kenapa dulu Bapak itu sering gagal, bahkan sekarang pun bisa gagal, bisa bikin salah, bikin. Karena terkadang di dalam melakukan semua tindakan, Opa tuh tidak berpikir bahwa sebetulnya Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi Tuhan tahu tidak? Kita ngomong tahu, tapi apakah engkau betul-betul merasakan Tuhan itu tahu? Yang tahu hanya diri. Ketika engkau berpikir dosa, ingin melakukan perbuatan dosa, ketika ditanya Tuhan tahu enggak? Tahu. Tapi ketika engkau melakukan dosa, betulkah engkau menyadari bahwa Tuhan itu mengetahui apa yang engkau lakukan? Terkadang kita berpikir, oh kan hanya saya. Ini kesalahan yang diperalat oleh iblis. Iblis itu cara kerjanya lewat pikiran. Pikiranmu ditekan pengaruh. Ya. Pikiranmu kan dipengaruhi oleh iblis. Makanya kamu harus baca Alkitab terus supaya jangan dibodohi oleh iblis. Nah apa-apa, kamu bikin dosa aja, tidak ada yang tahu kok. Satu asrama pun tidak akan ada yang tahu. Apalagi anak-anak Pepandayan tidak tahu. Udah buat dosa aja, kan tidak ada yang tahu. Nah itu cara kerja iblis itu. Padahal dia itu menutupi kebenaran firman. Tuhan itu tahu semua yang kita lakukan. Bahkan sebelum kita lahir ke dunia itu pun Tuhan tahu. Kita percaya kasih Tuhan itu sempurna. Nah, Pak harap kebenaran firman ini mengubahkan cara pandang, cara berpikir kita. Sudah tidak lagi kita berpikir bahwa saya melakukan ini itu untuk mendapatkan kasih Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini menegur kita. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel bukan karena banyaknya bangsa Israel, tapi karena Dia mengasihi bangsa. Sama dengan kita bisa hidup itu bukan karena hebat kita, tidak ada andil kekuatan kita untuk keselamatan kita itu tidak ada, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Percaya Tuhan mengasihi kita semua? Kamu percaya nggak Tuhan mengasihi kamu? Kalau kamu percaya Tuhan itu mengasihi kamu, maka kasih Tuhan itu sempurna buat kamu. Tidak ada kasih Tuhan itu separuh-separuh, refleks. Oh, dia lakukan apa? Saya kasih 10%. Oh, dia lebih baik 20%. Tidak ada. Tidak ada gitu. Cara kerjanya tidak gitu. Kasih Tuhan itu 100% buat dia. Apapun yang dia lakukan. Tapi ingat, barang siapa kukasihi, dia akan kutegur dan kuajar. Kamu akan dididik Tuhan. Rubah enggak? Kasih. Enggak berubah. Kasih Opa kepada Elo itu tidak berubah. Apapun Elo, kejahatan apapun yang dia lakukan. Tapi kebenaran firman Tuhan, barang siapa yang kukasihi, dia kutegur dan kuajar. Ketika Elo buat salah, bukan berarti kasih Opa itu berkurang buat Elo. Enggak. Ketika Opa menghukum dia, Opa pukul pantatnya. Apakah itu bukti tanda Opa benci dan mengurangi kasih Opa kepada Elo? Tidak. Opa mukul Elo, Opa mendidik Elo supaya Elo lebih baik. Itu motivasinya. Demikian juga dengan Opa dengan kalian. Opa harus punya
pemikiran seperti itu. Kalian juga sama seperti itu nanti. Kamu mendidik anak-anakmu, anak rohanimu, siapapun yang kamu didik, malahan karyawan-karyawanmu nanti, kalau kalian jadi direktur semua, harus punya motivasi dan harus jelas di awal. Jangan sampai keliru. Sama dengan Opa dengan kalian. Ini keras loh. Di sini ini keras. Opa akan mendidik kalian yang keras. Supaya apa? Kalian menjadi baik. Bukan berarti didikan itu, kalau kan Opa mengasihi saya, didiknya enggak boleh keras-keras. Enggak, itu enggak sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan itu ngajarin bahwa barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dulu. Makanya Opa sering negor kalian. Dan bisa ditegur apa? Diajar. Ini yang harus kita. Kenapa kamu menegur dia? Kenapa kamu menghajar dia? Itu harus jelas dulu dalam dirimu. Apakah karena kamu benci dia? Kalau kamu benci dia, itu keliru. Tidak benar. Gak usah kamu tegur orang. Jadi caranya sebelum kamu bertindak itu, kamu harus tanyakan dulu dalam diri. Opa sering keliru dalam hal ini. Tapi Opa mendapatkan kebenaran ini betul-betul mengubah cara konsep. Ketika Opa kepengen marah, Opa harus tanyakan dulu kepada motivasi. Motivasi Opa itu apa? Jangan-jangan motivasi Opa ini karena Opa itu membenci. Apa maksudnya? Nah, ini seringkali iblis itu merusak cara kita. Dilakukan respon. Keliru. Salah. Kasih Tuhan itu sempurna buat kita. Siapapun kita. Oleh sebab itulah, karena kasih Tuhan itu sempurna buat kita, kita harus sungguh-sungguh untuk melayani Dia. Sungguh-sungguh untuk hidup benar. Sungguh-sungguh berbuat baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita dan mengampuni. Inilah perbedaan dengan agama-agama yang lain. Kalau agama yang lain, konsep mereka adalah kesalahanmu, kamu bayar dengan perbuatan baikmu. Betul? Tapi kita beda. Kesalahan kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itulah kamu harus berbuat baik. Ya, konsepnya beda. Oleh sebab itulah kamu dalam penderitaan pun kamu harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena hidupmu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Hidupmu sudah diselamatkan. Kiranya firman ini terus menegur dan mengajarkan kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada kasih yang terbesar selain mengorbankan nyawanya untuk orang yang berdosa. Nggak ada. Kalau kamu masih mengorbankan nyawamu untuk orang yang baik kepadamu, itu biasa. Banyak orang yang mau berkorban untuk orang yang baik. Tapi bagaimana jika kamu berkorban untuk orang yang berdosa? Belum tentu kamu mau. Gimana kamu mau berkorban untuk orang yang menyakiti kamu? Belum tentu kamu mau. Dan itu sudah dilakukan Yesus kepada kita. Oleh sebab itulah kita harus mengikuti teladan Yesus. Firman ini terus menguatkan kita pada hari-hari ini. Karena kasih karunia Tuhanlah kita bisa ada. Mari kita berdoa. Makasih untuk firman-Mu yang hidup, menegur, mengajar, dan menyatakan kesalahan kami Tuhan. Minta pengampunan daripada Tuhan akan setiap kesalahan konsep yang kami miliki Tuhan. Kami berpikir dengan kekuatan kami bisa menambahkan kasih Tuhan. Padahal kami tidak menyadari kasih Tuhan itu sempurna buat kami. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kelakuan kami, bukan karena kesalahan kami, tapi karena Tuhan betul-betul mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat daripada Roh Kudus memampukan kami pada hari ini untuk bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami Tuhan daripada pencobaan, biarkanlah hidup kami seturut dengan kehendak. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Minta Tuhan berkati seluruh pelayanan kami pada hari ini. Berkati pimpinan kami, Pak Handoko dan keluarga. Berkati
rektor, berkati semua dosen dan staf, berkati juga semua anak-anak yang ada di asrama, yang mereka sekarang sudah berada di tempat mereka masing-masing Tuhan. Biarlah melalui semua proses ini nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami pertaruhkan dalam genggaman tangan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Kami siap menyambut berkat-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita kerja seperti biasa.